Pelar. Bukannya selalu ada di pantai ini. Sikira pula. Kita mau melihat penampilan mereka lagi, tapi sebentar lagi kita dulu ya. Karena kita juga sudah kedatangan satu bintang tamu yaitu komunitas dari Hoax Community. Boleh kita langsung undang aja ya. Untuk Pak Haidar bisa masuk ya. Siapa nih yang akan perwakilannya dari Hoax Community? Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Ya. Waduh, boleh minta mic-nya? Mic-nya mungkin. Ini Kabel. Pak Haidar perwakilan dari Hoax Community, ketuanya ya Pak ya? Bukan ya? Bagian dari Hoax saja. Bagian dari Hoax. Kalau inisiatornya itu ada dan Bung Adi. Ya, dan kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita ini. Oke, mungkin boleh di Boleh kita panggil Mas Yudi sebagai gabung juga di inisiator sini ya. Oke. bisa bergabung. Nah, ini kan yang saya tahu ini Hoax Community ini terbentuk pada bulan Ramadan ya Pak Haidar ya. Puncaknya di bulan Puncaknya Ramadan. di bulan Ramadan ya. Karena Oke, silakan Mas. ternyata teman-teman Hoax Community di bulan Ramadan itu sempat melakukan dua kegiatan sosial. Iya. Yang dimana salah satu tujuan untuk Hoax Community adalah bagaimana kita semua bisa terlibat aktif dalam urusan sosial. Oke. Jadi waktu itu Bung Yudi ada kegiatan bedah panti asuhan ya, dan juga ada kunjungan ke panti asuhan. Kira udah sirkusnya tampil di situ. Caranya terbentuk Hoax Community. Nah ini pemegang rinciknya semua. Boleh kita geser lebih Oke, belakang sedikit? sini. Yang pegang sertifikatnya Hoax Community. Nah, Ya. Mungkin boleh cerita dikit? iya, Hoax Community kenapa sih sebenarnya namanya Hoax Community? Apakah karena sekedar omongan saja dan langsung dibilang wah, Jedar seperti gitu Hoax ya. Community? Kalau awal mulanya terbentuk Hoax Community itu dari canda-candaan saja. Tetapi melihat dari responnya teman-teman ternyata direspon. Cuma nama hoax itu kan sebenarnya bukan dari bohong. Cuma biasanya teman-teman itu biasanya janji yang tertunda. Cuma kan nama-nama hoax itu kan familiar di mana-mana. Siapa yang tahu akhirnya kita bentuk nama ini. Ya, karena nama ini juga cukup dikenal sama teman-teman siapapun yang kenal, anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dan anggotanya juga cukup banyak. Kalau boleh tahu berapa? Anggotanya kalau anggota itu 30 kurang lebih 40-an lah. Dan tersebar di beberapa daerah. Oke, nah ini sebenarnya Hoax Community anggotanya siapa saja sih kalau boleh tahu? Apakah yang saya kemarin yang sempat saya dengar wartawan dan PR ya atau gimana? Kalau anggotanya itu umum ya, ada wartawan, ada PR, ada anggota dewan, ada pengusaha, ada desainer, ada dokter. Oh, ternyata banyak profesi yang di dalam. Ada ya? mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Ya, jadi semua kalangan. Gimana nih? Banyak banget ya, beraneka ragam profesi di dalamnya. Awal ketemu gimana nih? Kalau ketemunya itu kita manfaatkan namanya media sosial. Oh gitu. Jadi kita mengukur seberapa jauh sih media sosial bisa berperan di sini. Ternyata itu media sosial itu cukup membantu kita, bukan cuma dicetak di TV, tapi media sosial itu sangat tinggi peranannya. Mungkin bisa ditanya Kak Haidar karena ini Kak Haidar terbentuk dari media sosial juga. Bukan cuma ketemu saja. Ya. Silakan. Boleh cerita. Ya, sebenarnya juga saya ini salah satu korban hoax. Itulah yang membuat saya tertarik bergabung di Hoax. Jadi ada salah seorang teman yang namanya Pak Paulus Tadibone itu,
dikabarkan berulang tahun. Jadi saya beri ucapan selamat, ternyata yang bersangkutan tidak sedang berulang tahun. Jadi saya bilang, wah saya mesti bergabung di hoax ini supaya saya tidak kena hoax lagi begitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan teman-teman di hoax saya lihat mereka berupaya membalik mainstream kita tentang hoax, bahwa selama ini kita selalu mempersepsi hoax itu identik dengan rumor, kabar burung, dan kebohongan. Itu sebenarnya misi utamanya saya lihat, bagaimana merubah persepsi orang tentang hoax itu dari sesuatu kebohongan menjadi sebuah kepastian begitu. Agak sulit ya. Kemudian Ini bukan hoax ini, bukan hoax. bukan hoax, Bukan hoax. hampir hoax, Bukan. hampir hoax. Saya nggak percaya. Kak Lili nggak percaya. Nanti kamu juga. Kemudian yang kedua, saya bilang kepada teman-teman, kalau misalnya isinya hoax itu terdiri dari teman-teman politisi misalnya, kemudian teman-teman media begitu, kemudian juga dari berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan ini, kalau mereka didorong dengan baik, misalnya perusahaan itu didorong CSR-nya, bagaimana teman-teman hoax bisa memediasi atau memfasilitasi supaya apa yang menjadi keinginan CSR mereka bisa sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Seperti contoh kemarin yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, di mana teman-teman hoax memediasi untuk bagaimana diadakan bedah rumah, itu kan bagian dari upaya menjembatani CSR perusahaan dengan teman-teman hoax sebagai mediator begitu. Sehingga betul-betul apa yang diinginkan oleh perusahaan supaya CSR-nya berdaya guna bisa diwujudkan, kemudian orang yang betul-betul bisa menerima manfaat dari itu bisa sampai seperti begitu. Kemudian yang ketiga, saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di hoax ini bisa memang awal mulanya hanya sekedar canda-candaan begitu atau iseng saja. Saya kira tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi organisasi luar biasa begitu. Kenapa? Karena kemarin waktu Bung Adi mudik, ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk mudik bersilaturahmi dengan keluarga, tapi beliau juga membentuk chapter hoax di daerah-daerah begitu. Bukan cuma di Makassar aja ya. Dan responnya luar biasa, karena saya melihat memang kekuatan media luar biasa, media dunia maya utamanya, di mana hampir semua aktivitas dan kegiatan hoax itu dipublish di situ dan responnya luar biasa. Jadi kalau misalnya Bung Adi mengatakan tadi baru 34 anggota hoax, yang dimaksud 34 menurut saya itu adalah pengurus. Kalau animo orang untuk bergabung di hoax ini luar biasa, termasuk saya yang pernah menjadi korban hoax. Korban hoax ya. Nah, ini kalau Kak Amang sendiri, kenapa sih mau tertarik untuk gabung di hoax community ini? Iya, sebenarnya sih sederhana ya. Maksudnya ini saya melihat karena kita memang juga sebelum tergabung di hoax pun juga kami sebenarnya sudah jalan dengan persaudaraan kami yang sudah sangat kuat. Jadi dengan komitmennya kita bergabung di hoax, saya rasa ini kembali lagi memperkuat lagi tali persaudaraan kita. Jadi kemarin kita hanya beberapa anggota itu dari beberapa company saja. Nah sekarang sudah mulai merambah sampai ke politik dan kita sudah melebarkan sayap kita sampai dengan keluar daerah. Seperti tadi yang dikatakan abang saya. Kak Mamat, nah, korban hoax. Kenapa mau tertarik gabung di hoax community? Iya, hoax ini yang diutamakan itu adalah kebersamaannya. Jadi itu yang membuat persaudaraan lebih erat dan tanpa ada background pekerjaan gitu, dan kita tidak pernah seperti Bang Haidar ini kan dari tokoh politik, tapi dia tidak meracuni kami untuk masuk ke politik, tapi ini melepaskan background politiknya di dalam hoax ini. Ya, malah kami meracuni. Berarti dari berbagai profesi dikeluarkan dulu pada saat kumpulnya ini teman-teman dari community. Hoax itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa kalau misalnya dimanage dengan baik. Karena pertama, semua profesi ada di situ. Kemudian yang kedua ini non partisan begitu. Kemudian yang ketiga unsur kebersamaan dan silaturahminya lebih dominan. Yang keempat, hampir semua teman-teman di hoax bersepakat bahwa kegiatan ini akan kita kirim sepenuh-penuhnya untuk kegiatan sosial. Dan ya, hanya saja yang